Jadi intinya itu kan begini ya, tindakan kita, saya ingin meringkas ya Mas ya, seperti tadi Mas Fatih sampaikan, tindakan kita membentuk pola. Pola ini yang magnetnya nasib. Makanya kalau polanya tidak diganti, nasibnya berulang-ulang Mas. Nah, nasibnya kalau berulang-ulang buruk terus kita nyebut sebagai nasib sial gitu. Nah saya tadi Mas Fatih tanyakan apakah itu yang disebut karma. Ya, mari kita bahas ya Mas ya tentang karma. Kita bahas dari buku yang saya tulis ini ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sufi, kita kembali lagi di Tasawuf Indonesia. Ya. Nah, di episode kemarin atau minggu lalu kita sudah membahas tentang nasib, ya Pak. Iya. Nah, dari nasib itu kita bisa simpulkan bahwa hal yang kita alami itu sebagai pola yang berulang ternyata ya. Iya. Nah, pola ini tuh apakah yang biasa kita sebut sebagai karma, Pak? Iya. Iya. Jadi intinya itu kan begini ya, tindakan kita, saya ingin meringkas ya Mas ya, seperti tadi Mas Fatih sampaikan, tindakan kita membentuk pola. Pola ini yang magnetnya nasib. Makanya kalau polanya tidak diganti, nasibnya berulang-ulang Mas. Nah, nasibnya kalau berulang-ulang buruk terus kita nyebut sebagai nasib sial gitu. Nah saya tadi Mas Fatih tanyakan apakah itu yang disebut karma. Ya, mari kita bahas ya Mas ya tentang karma. Kita bahas dari buku yang saya tulis ini ya Mas ya. Jadi salah satu terminologi yang sering disalahpahami ya dan sangat relevan untuk kita bahas itu sebenarnya tentang karma. Nah, cuma sayangnya ini orang itu sering salah paham gini Mas. Seakan-akan karma itu adalah sesuatu kekuatan di luar diri gitu. Seakan-akan ada sesuatu yang menghukum. Jadi karma itu dianggap sebagai sebuah kekuatan atau sistem tersendiri yang seakan-akan di luar kendalinya Allah gitu. Padahal karma itu sebenarnya adalah ya kalau di dalam bahasa tasawuf karma itu adalah bagian dari sunnatullah. Nah, mari kita bahas sehingga nanti karma ini kita bahas tetap di dalam apa namanya kerangka tasawuf ya Mas ya. Tentang sunnatullah tadi. Jadi kalau salah satunya misalnya gini contohnya. Ini yang orang sering buat contoh Mas. Kalau orang nanam padi, ya tumbuhnya padi. Kalau orang nanam jagung, tumbuhnya jagung. Itu adalah sunatullah. Nah, ini saya akan akan saya bahas, akan saya ringkas ya Mas Fatih ya. Iya. Jadi karma dalam perspektif ini adalah cara alam semesta merespon setiap tindakan kita. Jadi karma itu seperti tadi Mas, jadi magnet gitu loh. Kita bertindak, kita melakukan sesuatu, lalu sesuatu ini membentuk pola. Ya kayak sebab akibat ini. Ya, kayak sebab akibat. Nah, pola ini yang menarik akibat. Jadi ini berarti kan bukan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Sebenarnya dari diri kita sendiri itu. Jadi sekali lagi ya, karma dalam perspektif tasawuf ya, adalah cara alam merespon setiap tindakan kita. Sebuah konsekuensi logis dari sebuah aksi yang kita luncurkan, yang kita tanam. Bukan sebuah hukuman atau hadiah dari Tuhan yang kita sebut, lalu kita menganggap bahwa Allah ini menghukum saya, Allah ini Allah nggak adil, nggak begitu. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang terjadi pada diri kita ditarik oleh pola yang kita buat sendiri. Nah, pola ini silahkan disebut sebagai karma. Nah, tapi jangan bayangkan karma itu sesuatu makhluk otonom atau makhluk di luar diri kita. Sebenarnya enggak. Nah, ini yang saya bahas di sini ayat yang saya pakai dasar membahas tentang karma di dalam ranah tasawuf ya Mas ya. Iya. Itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini pakai ayatnya. Silakan teman-teman buka kalau nggak keliru surat Al-Baqarah ya Mas ya? Al-Baqarah 126 ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu bahasanya tentang nafas Mas. Membahas tentang diri. Diri itu atau diri kita
itu akan mendapatkan sesuatu yang baik berdasarkan yang kita lakukan. Diri kita juga mendapatkan sesuatu yang buruk berdasarkan yang kita lakukan. Nah, jadi sebenarnya kita melakukan lalu ada pola. Pola ini yang menarik respon dari alam semesta gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai karma. Nah, mari lebih dalam kita ke inti definisinya ya. Kita harus memandang bahwa setiap aktivitas manusia sebagai sebuah amal, di mana cakupan amal ini jauh melampaui gerakan fisik yang terlihat oleh mata atau tercatat secara lahiriah. Maksudnya gini, Mas. Seperti kemarin di podcast yang lalu saya sudah sampaikan, yang disebut kasabat, apa yang kita lakukan itu hanya dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan secara fisik. Iya. Jadi seakan-akan tindakan atau kasabah itu ya melakukan. Padahal tindakan itu melampaui gerakan fisik. Sederhananya, yang disebut kasabah atau yang disebut sebagai tindakan itu ada 4 lapisan. Ya. Ada tindakan dari jasad, ada tindakan dari pikiran, ada tindakan dari perasaan, ada tindakan dari diri. Nah, kita nanti akan bahas ini. Nah, biasanya ketika orang membahas karma kan hanya dibahas tindakan fisiknya. Iya, yang dilihat tindakan ya, tindakan fisik. Apa yang ia lakukan ya nanti itu yang iya, iya. Misalnya kalau saya sedekah baik ya nanti saya disedekahi. Atau kalau saya berbuat A maka saya akan mendapatkan A. Itu terlalu Mas, terlalu superficial, terlalu dangkal. Tindakan bukan hanya itu. Nah, buku ini sebenarnya kita ingin memasuki ruang untuk memahami tindakan itu sehingga nanti kita bisa melampauinya. Jangan teman-teman menganggap bahwa tindakan itu adalah hanya tindakan fisik. Makanya di sini saya tulis setiap gerak hati, bahkan gerak hati namanya khotir, Mas, kalau bahasa Arab. Khotir, ya. Jadi kalau banyaknya jamaknya namanya khawatir. Di bahasa Indonesia jadi khawatir. Padahal itu lintasan hati. Jadi Mas Fatih ada lintasan mikir apa, itu khotir, dan khotir itu termasuk tindakan. Lintasan hati yang muncul di benak itu tindakan. Nah, ada lagi setiap emosi yang kita pelihara dalam diam, ngempet maksudnya, Mas. Mas Fatih ini sebenarnya marah ya. Marah ini menurut banyak orang kan bukan tindakan kan. Iya. Ya, marah itu kan nggak melakukan apa-apa. Tapi di dalam konsep karma atau di dalam konsep laha makasabat wa alaiha maktasabat, bahkan emosi itu juga tindakan. Kalau dalam bahasa dinamika energi, emosi itu energi. Iya kan? Emosi bahkan disebut di dalam psikologi itu emosi tertinggi ya. Malah ini disebut emotion, energi yang motion, yang bergerak, ya? Yang energi yang bergerak. Makanya ini tetap merupakan satu tindakan, bahkan ini tindakan yang jauh lebih kuat daripada tindakan fisik. Nah, yang tampak di orang ya Pak, di kita yang dia melakukan kebaikan, itu kan yang kita bisa lihat. Itu betul, itu tindakan tapi fisik, tapi energinya lemah sebenarnya. Yang lebih kuat itu tindakan emosi. Nah, sehingga nanti jangan teman-teman mungkin ada yang bingung ya. Saya ini kan sudah berbuat baik ya. Saya ini sudah amal ini ya, saya sudah lakukan ini. Tapi kok karma saya buruk kan? Atau nasib saya buruk ya? Nah, teman-teman mungkin tidak menyadari bahwa setiap hari teman-teman menunggu nasib itu bersama kemarahan. Bersama timbal baliknya itu ya? Iya, jadi yang dibaca oleh energi semesta, yang dibaca getaran emosinya. Karena tindakannya kalah, energi tindakan kalah sama tindakan emosi. Jadi ada tindakan fisik, ada tindakan pikiran yang disebut khotir tadi, lintasan-lintasan itu juga kuat. Ada lebih kuat lagi itu tindakan emosi. Sehingga nanti dalam webinar nanti kita akan menjelaskan bagaimana kita melampaui karma-karma itu. Jadi istilahnya begini Mas, karma itu ada karma fisik, ada karma pikiran, ada karma perasaan atau emosi. Karma emosi lebih kuat daripada karma pikiran. Karma pikiran lebih kuat daripada karma tubuh. Jadi teman-teman kalau melampaui karma tubuh itu nggak cukup berhenti bertindak. Tetapi teman-teman juga memperbaiki pikiran. Teman-teman juga memperbaiki perasaan ya. Jadi
apa tadi fisik ya Mas, lalu lintasan pikiran atau khotir, lalu emosi yang dipelihara adalah bentuk tindakan batinnya yang memiliki bobot energi. Nah itu dalam filsafat karma yang selaras dengan nilai-nilai tasawuf ya Mas ya. Ya. Aktivitas batiniah inilah yang sebenarnya menjadi titik awal atau hulu dari realitas lahiriah yang kemudian kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya gini, seperti tadi sudah saya jelaskan, sebenarnya kan tindakan fisik kita itu kan didorong oleh tindakan batiniah. Sehingga sebenarnya pendorong ini lebih penting daripada tindakannya. Ya. Maka untuk mengubah diri itu kalau dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi maksudnya mengubah diri itu mengubah lintasan pikiran, merubah gerak-gerak emosi gitu. Nah itu yang nanti akan lebih penting daripada latihan hanya sekedar berhenti tidak bertindak gitu. Nah ini yang mungkin nanti teman-teman harus pahami ya, terutama nanti yang ingin ikut webinar ya. Iya. Saya berharap gini Mas Fatih ya. Jadi nanti yang mau ikut webinarnya gratis ya. Nanti itu teman-teman sudah mempunyai imajinasi dulu. Oh karma yang dimaksud itu ini. Sehingga nanti waktu webinar sudah nggak perlu membayangkan yang aneh-aneh lagi. Ya. Ya. Nah, bayangkan ya setiap pikiran dan perasaan sebagai sebuah benih yang sangat kecil, namun mengandung potensi raksasa. Jadi gini, Mas Fatih punya benih jagung. Jagung itu kecil ya Mas ya, cuma satu ya. Iya. Jagung satu itu kan bisa jadi ribuan jagung, ribuan benih ya enggak? Iya, ya tumbuh, Ya terus tumbuh, tumbuh jagung. Nanti dari jagung ini kan jadi satu mungkin kalau di deret itu kan sekitar 20 ya. 20 mungkin kali 20 400 itu. Nanti dari 400 ini kali 400 lagi kan sebenarnya. Ada potensi raksasa. Itulah pikiran dan perasaan kita. Walaupun nanti ada yang lebih subtil lagi. Namanya niat. Tapi kita bahas nanti ya. Iya. Jadi bayangkan setiap pikiran dan perasaan ini sebagai sebuah benih yang sangat kecil namun mengandung potensi raksasa yang tanpa sadar kita tanam setiap detik di dalam ladang kehidupan kita. Nah, kita tiap hari emosi, berarti nanam emosi. Tiap hari marah, nanam marah. Ya karena nanam marah nanti pola yang terbentuk ya pola marah. Nanti delalah yang datang ke kita yang membuat kita marah terus. Dan itu yang disebut karma. Jadi karma bukan, sekali lagi bukan hanya karena tindakan fisik. Ya. Jadi pikiran, perasaan ini adalah sesuatu benih yang kita tanam di sebuah ladang yang sangat luas yang kita sebut saja ladang takdir. Ladang takdir ini bersifat sangat subur dan objektif. Ia tidak memiliki prasangka dan tidak membedakan mana benih pohon berduri yang menyakitkan atau mana benih pohon berbuah manis yang menyegarkan. Ia hanya menjalankan fungsinya untuk menumbuhkan apapun yang kita tanam dengan konsisten. Sehingga apa yang kita tunai hari ini sebenarnya adalah hasil persemaian yang kita lakukan masa lalu. Mas Fatih punya ladang nih. Terus Mas Fatih sudah disiapkan ladangnya. Yang tumbuh itu tergantung yang ditanam. Bukan misalnya gini, Mas Fatih tiba-tiba yang tunggu kok pohon berduri. Mas Fatih jangan nyalain ladangnya. Ya nyalain, loh tadi nanamnya apa kan gitu. Ya. Karena ladang ini sifatnya objektif, Mas. Dia objektif, dia tidak ngenen. Oh, ini Mas Fatih berbuat baik. Ini bukan kayak kita gitu loh. Kayak kita kan ada pretensi, ada a priori, ada sangkaan-sangkaan. Tapi kalau ladang karma itu enggak. Ya, dia itu nanam baik ketemu baik, nanam buruk ketemu buruk. Nah, hal baik itu ya yang pertama dilihat dari ladangnya ya emosional tadi. Iya, nah yang disebut amal, nah kebetulan Mas Fatih nanya ya. Jadi amal itu bukan hanya amal tindakan, tapi amal pikiran dan amal perasaan. Bahkan amal pikiran dan amal perasaan itu lebih kuat daripada amal tindakan. Kalau di sini saya tulis dia makan bahkan benihnya. Bahkan benihnya itu. Jadi itu yang penting. Ucapan misalnya, ucapan yang kita lepaskan ke udara serta tindakan fisik yang kita lakukan sehari-hari merupakan bentuk penanaman benih yang lebih padat dan nyata dalam struktur energi alam semesta. Ini
kita bahas karma fisik ya Mas ya. Keduanya memberikan bobot yang signifikan terhadap konstruksi nasib yang sedang kita bangun secara bertahap. Sehingga setiap perbuatan baik maupun buruk akan selalu meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Disinilah relevansi mediko spiritual muncul, di mana banyak praktisi kedokteran yang memahami setiap benih pikiran negatif seperti dendam atau amarah secara biologis akan mempengaruhi sistem saraf. Jadi kalau ada seseorang marah, ya tubuh itu mau nggak mau akan merespon. Tubuh itu ya merespon, akan sistem saraf simpatisnya yang tinggi, hormon kortisolnya akan naik, hormon adrenalinnya akan naik, ya nggak bisa ditolak. Ya, jadi itu kondisi batin yang dipenuhi residu negatif ini. Jadi pikiran dan perasaan yang negatif tadi Mas, menciptakan resonansi karma buruk dalam bentuk penyakit fisik. Nah, jadi ada orang itu gini Mas, kalau di pasien ya, di geria sehat ya Mas ya, misalnya kena kanker misalnya, itu pikirannya kan gini biasanya, saya ini kurang apa ya perbuatan baik saya, kok saya diganjar seperti ini. Nah orang Jawa kan nyebutnya diganjar, atau kok saya diberi nasib sakit seperti ini. Nah kadang-kadang dia bertanya-tanya karena menurut dia nggak pernah melakukan tindakan buruk. Dia lupa bahwa dia sebenarnya pernah melakukan tindakan emosi yang buruk gitu. Bukan tindakan fisik yang buruk, tapi tindakan emosi yang buruk. Nah residu itu nanti bisa muncul penyakit fisik, kegelisahan kronis, hingga ketidakseimbangan metabolisme yang mengganggu kualitas hidup. Sebaliknya, benih-benih khotir ya, yang positif atau lintasan-lintasan pikiran yang positif, zikir yang mengakar kuat di dalam hati, serta pancaran kasih sayang tulus akan menumbuhkan ketenangan batin yang luar biasa. Ketenangan inilah yang menjadi cikal bakal kesehatan fisik yang prima dan kebahagiaan rohani yang stabil, karena setiap tubuh merespon harmoni yang diciptakan oleh amal-amal kebaikan tersebut. Jadi itu respon dari tindakan. Saya nggak bosan-bosan menggarisbawahi, ingat tindakan bukan hanya tindakan fisik. Itu sebenarnya nanti yang paling banyak kita bahas Mas. Ya, karena yang paling banyak salah paham itu di situnya. Seakan-akan yang disebut tindakan fisik itu tindakan yang disebut tindakan itu seakan-akan hanya tindakan fisik. Itu yang paling orang salah paham, yang di dalam kita lihat itu ya. Iya. Kita yang bisa cermati itu. Jadi hukum sebab akibat itu bukan hanya merespon tindakan fisik. Hukum sebab akibat atau sunatullah atau yang kita sebut sebagai karma itu adalah respon juga, bahkan itu lebih kuat terhadap hal-hal atau pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kita. Nah ini nanti yang menjadi pokok bahasan yang sangat penting ya Mas ya, di dalam webinar nanti. Nah teman-teman harus membuka satu saja pesan saya untuk sebelum kita masuk nanti ke webinar ya. Dalam podcast ini ingat bahwa tindakan yang direspon semesta bukan hanya tindakan fisik. Yang direspon semesta adalah tindakan pikiran, yang direspon semesta adalah tindakan perasaan. Ya saya kira gitu Mas Fatin. Oke. Ya mungkin tadi kita harus menggarisbawahi juga bahwa hukum ya itu tadi, karma itu adalah hukum sebab akibat. Nah sebab akibat itu ya kita harus tahu bahwa itu adalah sebuah hukum, bentuk hukum ya. Betul. Jadi bukan sebuah bentuk hukuman. Iya bukan hukuman, dia hukum. Seringkali kita kan ngomong karma itu sebuah hukuman bagi diri kita sendiri. Iya. Ini sangat bagus tuh saya kira quote dari Mas Fatih. Jadi karma itu bukan hukuman, karma itu hukum atau sunatullah. Itu bagus sekali itu. Ya mungkin atau yang ingin diperjelas lagi Pak? Ya saya kira cukup lah. Kita cukupkan dulu ya. Iya. Dan teman-teman akan saya informasikan sekali lagi di tanggal 26 April nanti kita akan mengadakan webinar. Dan webinar ini gratis ya. Webinar ini seputar kita akan membahas buku tadi. Membahas buku karma. Ya, buku membahas ini. Jalan Sufi memutuskan rantai karma. Nah, itu akan kita bahas di webinar tanggal 26 April nanti. Webinar ini gratis, namun jika teman-teman ingin membeli bukunya, kami menyediakan dalam bentuk fisik dan bentuk e-book. Bentuk fisik teman-teman bisa dicari di marketplace kami, ada di Shopee atau di Tokopedia. Untuk e-booknya nanti akan ada di link ID kami. Nah,
Untuk link pembelian bisa kalian lihat di deskripsi. Ya. Nah, untuk informasi dan pertanyaan seputar webinar, teman-teman bisa tanyakan di WhatsApp kami. Dan WhatsApp kami juga kami tautkan di deskripsi. Ya. Nah, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.